Kalau orang-orang dulu mereka bangga dengan saat nanti di yaumil qiyamah membawa pikulan-pikulan amalan kebaikan saat datangnya bulan Ramadan, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan pahala yang begitu besar. Tatkala kelak nanti di yaumil qiyamah diperiksa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bangga ngelihat, ya Allah, ini adalah umatku. Tapi kita bagaimana di akhir zaman? Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari daripada batu, tapi di akhir zaman saat ini banyak umat yang membawa pikulan dosa ke hadapan Nabi dan diperiksa oleh Rasul, dan sehingga dosa tersebut dilemparkan ke wajah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan di hari ini menjadi Ramadan yang akan membawa kebaikan buat kita dunia maupun akhirat, menjadi Ramadan yang akan memberikan setiap sentuhan demi sentuhan Allah lunakkan hati kita untuk makin taat ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati, terkhusus guru kita semua, penerang hati kita, pemberi motivasi di dalam setiap gerak-gerik kehidupan kita, terkhusus Ketua Umum Wahdi Center Aba Haji Wahyudi Abdul Majid SAG. Semoga Allah panjangkan umur beliau, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah dengan niat baik segala ketulusan Allah catat di dalam setiap kebaikan, dan di setiap apa yang diniatkan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus Ketua Umum Gazebo Gerakan Sedekah Sehari 1000, dan juga ada Ustadz Abdul Muttalib, Habib Zainal Abidin Segaf, Al-Habib Muhammad Dibas Al-Haddad, insyaallah Al-Habib Hud bin Bagil Atas, Kiai Haji Mir'an Syamsuri, dan para pejuang gazebo, koordinator wilayah Kota Bekasi, dan seluruh para pejabat Kota Bekasi. Terkhusus di sini ada Bapak Camat, Bapak anggota dewan. Insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah, dan mudah-mudahan dengan niat baiknya untuk memberikan keberkahan, kemakmuran kepada masyarakatnya, Allah ganjar dengan pahala yang berlimpah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa an ghadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di sore yang penuh dalam keberkahan ini, di bulan yang di dalamnya terdapat ampunan Allah dengan pandangan rahmat Allah, bulan yang akan dijauhkan setiap hamba dari siksa api neraka, yang mudah-mudahan dari 3 kemuliaan demi kemuliaan ini Allah tuangkan kepada kita, dan nama kita termasuk orang yang diampuni oleh Allah, dan nama kita yang digolongkan sebagai hamba yang jauh dari siksa api neraka. Amin ya rabbal.
salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim dan salam hormat kami terkhusus pula kepada kawan-kawan dari FBR Forkabi Pemuda Pancasila yang insya Allah mudah-mudahan ini sebagai contoh bahwa ormas yang ada di Indonesia ini tidak ada yang bisa menyatukan kecuali pertama adalah ulama, yang kedua adalah syariat yang ditegakkan, dan mudah-mudahan ormas-ormas kita Allah berikan keberkahan di dalam hidup dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Udah lapar apa belum? Udah lapar apa belum? Belum. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan anak yatim di dalam Al-Quran. Kenapa anak yatim disebutin sama Allah di dalam Al-Quran? Karena anak yatim tercatat sebagai anaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sesuatu yang ditempelkan oleh Nabi pasti orang tersebut menjadi mulia. Ada satu kisah sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah khutbah daripada Idul Fitrinya, beliau keluar melihat sebagian anak-anak yang sedang bermain, tapi ada satu anak yang duduk di bawah pohon. Beliau menangis. Nabi mendatangi anak tersebut lalu ditanyakan, wahai anakku, kenapa engkau tidak ikut bermain seperti yang lain di hari yang penuh keberkahan ini? Ya Rasulullah, aku malu, aku dicemooh, aku diledek oleh kawan-kawanku. Kenapa? Karena aku tidak memiliki baju baru. Kemana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia saat peperangan Badar bersamamu ya Rasulullah. Di mana ibumu? Ibuku telah menikah lagi dan aku ditinggalkan oleh ibuku. Kemana paman dan bibimu? Aku hidup di dunia ini hanya sebatang kara ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai anakku, anggaplah aku, jadikanlah aku Muhammad sebagai ayahmu. Siti Aisyah adalah ibumu, Sayyidina Ali dan Fatimah adalah paman dan bibimu, Hasan dan Husain itu adalah saudaramu. Maka saat itu juga anak tersebut gembira, beliau berlari sehingga semua yang hadir di saat itu mereka tidak lagi bersama-sama dalam keadaan kegembiraan, kecuali bertanya, apa yang membuatmu sampai keadaan dalam kebahagiaan? Ternyata saat ini aku memiliki orang tua, aku memiliki ayah, aku memiliki ibu, dan aku memiliki paman dan bibi. Alhamdulillah, Bapak Wakil Wali Kota, alhamdulillah telah hadir. Sehat Wakil, alhamdulillah. Beliau di acara, setiap acara keagamaan selalu hadir, alhamdulillah. Belum lama saya di Stadion Bekasi bareng dengan Majlis Al-Munawwir dan juga Al-Habib Zainal Abidin, bisa sama-sama dengan beliau. Semoga Allah panjangkan umur, sehat, afiah. Izin Pak Wakil dilanjut boleh? Kiai izin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Yang namanya manusia kalau udah mendapatkan titel keluar dari lisan Nabi, orang tersebut menjadi mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang wanita bisa menjadi mulia karena ulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga diletakkan di bawah kaki seorang wanita yang bernama ibu. Wanita diciptakan oleh Allah dan akan dijadikan bidadari surganya Allah untuk orang yang mereka cintai. Wanita dahulu yang saat dimana dia hidup, dia terlahir ke dunia ditanam dengan hidup-hidup. Namun Allah jaga lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
maka wanita diberikan kedudukan terkhusus di sisi Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini kita udah di penghujung bulan Ramadan. Abah Haji alhamdulillah udah banyak ngasih contoh buat kita. Ini Wahdi sudah berjalan kurang lebih 10 tahun. Dari jatuh bangun, ngeglinding, ngegeledak, semua udah dijalanin. Betul Abah Haji. Semua buat kemakmuran anak yatim dan duafa. Dibangunnya pondok ini untuk mendidik mereka agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Boleh tanya Abah Haji di dalam hati pengen punya murid anak-anaknya pinter-pinter? Enggak. Yang paling baik itu anak yang soleh soleha. Makanya Allah mengajarkan kita di dalam doa kepada Allah, Rabbi hablim minas, bukan Rabbi minas alim, minal alim, enggak, tapi salihin, orang yang soleh. Rifki mau tanya dulu, pengen punya anak pinter apa soleh? Pinter apa soleh? Soleh, jadi nggak perlu pinter. Mau lu banyak banget hidup. Pengen punya anak soleh itu jauh lebih cukup. Ada Rifki punya kisah sedikit, Rifki sama guru Rifki Al-Habib Gures bin Qasim bin Ahmad Baharun. Saat Rifki berjalan keliling pondok pesantren As-Sidku Kabupaten Kuningan, keliling, saat itu santri baru 460 orang. Beliau tanya, Rifki, berapa santri-santriwati yang ada saat ini? 460 mungkin Habib, bersama asatidah kurang lebih 480. Rifki tahu cita-cita ana apa, Bib? Ana pengen punya cita-cita, pengen santri-santriwati keluar dari pondok ini anak menjadi anak yang saleh salehah. Rifki balik tanya, Habib kenapa nggak pengen punya anak yang santri-santriwati yang alim? Jangan, iblis juga alim. Lu kenal iblis lu? Tahu iblis? Lu tahu dari mana? Emang lu berteman? Bu, iblis tahu iblis? Nggak tahu? Pura-pura lu paling galak sama laki lu. Itu biasanya tuh Bu, iblis itu kalau kita lagi ruwet, lagi sumpek, wah paling seneng Bu ngebisikin hati kita itu. Udah minta cerai aja, minta cerai, udah percuma, kagak manfaatnya dah. Tuh hati-hati. Iblis alim. Iblis pernah masuk stay di dalam surga. Lu tahu stay kagak? Netap. Stay di surga. Lu udah pada pernah stay di surga? Udah. Mau gue doain sekarang, tapi ini hari juga kita belum pernah stay di dalam sorga, tapi songong bukan main. Sama anak yatim tutup mata, sama saudara-saudara yang kurang mampu kita nggak pernah mau tengok. Tapi ini yang paling berharga. Abah Haji makasih banyak, kita udah dibuka hati-hati kita. Kadang orang suka nyenengin diri, lupa nyenengin orang. Dan saat dimana orang mau nyenengin orang lain, kadang-kadang cuman ada niat maunya. Lu ngerti dah maksudnya? Entar 2029 juga rame tuh yang begitu tuh. Lah maafin, emang begitu Pak Wakil, maafin. Pak Dewan maafin ya, redoin ya, diredoin ya. Lah emang begitu. Ntar kalau udah pada jadi lupa lagi dah. Ntar kan begitu, manusia tuh begitu. Nih masalah rezeki, Rifki mau ngasih tahu ada pelajaran penting dari semut. Lu tahu semut kagak? Yang dapat pelajaran bukan kita doang, tapi Nabi Sulaiman mendapatkan perhargaan dari ilmu yang bermanfaat dari seekor semut. Satu waktu semut lewat bawa satu butir gandum. Saat beliau sedang menggendong gandum, Nabi Sulaiman ngeliatin mau kemana ini semut. Ternyata sampai di ujung daripada sungai, masuk ke dalam mulut katak.
Enggak lama masuk mulut katak, kataknya nyelam ke dalam sungai. Enggak lama katak keluar, semut keluar dari mulutnya, jalan lenggang. Ditanya sama Nabi Sulaiman, wahai semut, dari mana? Oh, aku udah habis dapat perintah dari Allah, wahai Nabi Allah Sulaiman. Apa perintahmu? Lalu di mana gandum yang tadi engkau pikul? Itulah perintahnya Allah. Aku diperintah oleh Allah untuk membawa satu butir gandum dan memberikan makan kepada cacing yang ada di dalam sungai. Allah tahu semut gak bakal mampu ngasih sebutir gandum untuk masuk ke dalam sungai memberikan kepada cacing. Allah tahu semut gak bakal mampu, mati modar ngambang kalau semut yang nyemplung. Tapi subhanallah, itu rezeki bisa masuk ke mulut cacing lewat perantara, ada wasilah yang namanya lu kodok katak. Dari tadi gue cerita katak, lo bilang kodok. Ada apa? Kata kodok lagi disebut. Setiap yang namanya rezeki, Allah tahu tuh cara nyampeinnya lewat mana. Ini semut diambil sama Nabi Sulaiman, dimasukin ke dalam toples, ditanya, mut, kan semut namanya, masa kan gak enak. Mut, setahun makan berapa banyak? Satu butir gandum cukup, wahai Nabi Allah, untuk selama 1 tahun. Baik, dikasih satu butir gandum ke dalam toples. Begitu masuk ke dalam toples, ditinggal oleh Nabi Allah Sulaiman sampai tahun berikutnya. Terlihat ini gandum masih sisa setengah. Semut diomelin sama Nabi Sulaiman. Mut, lo bilang setahun habis 1 butir, tapi ini hari lo sisain masih ada setengah. Nabi Sulaiman, lo jangan sekate-kate, kata semut, ternyata orang Pondok Gede. Ini semut ngomong, wahai Nabi Allah, iya, 1 butir gandum biasa aku untuk 1 tahun saat aku di luar daripada toples ini. Tapi kemarin aku dimasukkan ke dalam toples ini dan rezeki gandum tersebut dari dirimu, maka dari itu aku sisakan setengah gandum ini. Aku khawatir tahun lalu engkau ingat denganku, tahun yang akan datang engkau akan melupakanku, katanya. Semut ngasih sadar buat kita, jangan pernah bersandar sama manusia. Kalau udah bersandar sama manusia, siap-siap bakal dapat kekecewaan. Semut aja udah prepare, nah lu bagaimana? Buat anak-anak muda, buat saudara-saudara saya, adik-adik saya, anak-anak yatim, kalian harus sukses dunia wal akhirah. Kebahagiaan yang kalian dapat hari ini, kembalikan kebahagiaan tersebut ke hadapan Allah, ke hadapan Nabi. Doakan Abah Haji dan seluruh yang ada di Wahdi Center ini, Allah masukkan ke dalam surga dan Allah ampuni segala dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Bib, mungkin yang ibu ngomong, nih dia Bib, emang Bib, kita miara anak yatim juga agak pegel nih Bib nih. Wah Bib, wah bandelnya setengah mati. Itu bukan bandel, itu pengangkatan derajat buat seorang ibu yang dititipkan anak yatim di dalam rumahnya. Allah angkat derajat orang tuanya yang bernama ibu, diangkat. Nabi Muhammad adalah seorang yatim. Nabi Muhammad adalah mendapatkan pelajaran atau didikan langsung dari Allah. Maka ibu wajib ngedidik anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang soleh soleha. Ajarkan mereka Al-Fatihah, ajarkan mereka berdoa, ajarkan mereka untuk selalu dekat kepada Allah. Maka itu yang akan menjadi kunci, ibu akan masuk ke dalam surganya Allah. Bukan amin jalanin. Kalau amin doang mah gampang, dikit-dikit sorga amin, jalanin mah ogah. Sholat udah tahu, sholat 5 waktu sehari semalam wajib hukumnya. Ini taraweh doang, isyanya kagak. Itu kan dablek namanya. Udah sholat isya, nungguin taraweh, ba'diyahnya hilang, kan dablek juga. Sebaik-baiknya sholat sunnah ba'diyah isya itu baik daripada taraweh. Ba'diyahnya jangan ditinggalin dong. Ini Ramadan udah tinggal di akhir, nih malam-malam 26. Nabi SAW kalau udah di penghujung bulan Ramadan, ikat pinggangnya, makin kencang ibadahnya. Kalau kita makmul yang rame,
Masjid makin pada lega. Ini ngomong-ngomong gue ceramah sampai jam berapa? Apa? Jam 7. Lu buka puasa dengerin gue ocehan gue gitu. Yang namanya manusia ini kadang suka bingung. Abah Haji, akhir zaman Abah Haji, kemarin Rifki didatengin sama teman-teman yang megang masjid gitu di Kabupaten Kuningan. Habib doain proposal biar dapat rezekinya, katanya gitu. Proposal dibawain, maksudnya bukan minta doa ya, lu ngerti dah. Terus gue bilang, mau apa ini? Mau ada pelebaran, Bib. Kenapa emang? Ramadan udah tinggal dikit, Bib. Terawih penuh, jamaah kagak nampung. Oh, saya cuman bilang nggak usah dilebarin, ntar juga lebar sendiri. Minggu pertama mah rame kalau terawih, jalanan pada ditutupin. Gue susah banget, gue mau ceramah kemana-mana. Semua jalanan ditutupin terawih. Kenapa? Jamaah meludak. Yang ibu-ibu pakai kerudung, pakai mukena, dipelintir-pelintir. Gerahnya setengah mati, padahal udah di luar. Betul nggak? Bapak-bapak yang di dalam lepas peci, kipas-kipas, gerah, AC nggak kerasa. Dapat minggu kedua, alhamdulillah ada kemajuan. Yang di luar hilang, cuma sampai teras. Betul nggak tuh? Sendal masih hilang juga sendal. Kadang masih pada ketuker, salah gandeng, anak orang kita gandeng. Yang di dalam masih pada berkipas, anget. Masuk minggu ketiga, di dalam udah pada mulai pakai jaket tuh, kemajuannya tambah parah. Yang di teras udah kagak ada, adanya ada yang di belakang doang nih yang di dalam. Minggu keempat isinya cuma panitia zakat. Hahaha. Mikir, gue lagi ngomel ini. Kita kalau urusan puasa mah doko banget. Orang Betawi, alhamdulillah, mohon maaf Ramadan belum kecium, itu rumah udah pada dicatin. Hordeng udah pada dicuciin, betul ya? Sofa kulitnya diganti, betul nggak? Puasanya kagak. Woi, bang, ngotak, lu parkir itu kerjaan mulia, tukang parkir juga. Yaudah, kita hidup jangan sombong-sombong amat. Tuh lihat tuh tukang parkir kagak pernah sombong-sombongnya. Motor banyak, mobil banyak, begitu selesai udah kagak ada mobil, kagak ada motor, dia lega-lega aja hatinya. Semuanya kan titipan. Sama hidup kita juga begitu. Allah tegasin kita lewat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Allah tuh ngasih tahu kita yang puasa cuma orang yang beriman. Kenapa puasa ini ada? Bukan buat umat Nabi doang, tapi umat terdahulu juga begitu. Coba kalau jadi umat Nabi Daud, nih hari puasa besok kagak, nih hari puasa besok kagak. Nih hari yang sebulan penuh aja kadang suka, ya Allah Pak mohon maaf kalau udah tengah-tengah begini nih, udah akhir-akhir Ramadan, ya Allah itu yang namanya warteg kaki pada 3. Yang satu pada ngangkat, yang 2 pada ngelonjor. Lah itu ngomong apa adanya. Ayo jaga dah, nih akhir-akhir Ramadan doa kita dikabulin sama Allah. Perbanyak baca istighfar, perbanyak bersaksi diri kepada Allah. Nabi SAW mengatakan, celakalah, 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 kata Rasul SAW. Sahabat bertanya, apa yang membuat celaka ya Rasulullah? Celaka yang akan datangnya pada umatku di akhir Ramadan. Kenapa ya Rasulullah? Jika sampai bulan Ramadan pergi namun dosanya mereka belum diampuni oleh Allah, mereka adalah orang-orang yang celaka. Kenapa? Allah udah tutup keimanan di dalam hatinya. Yang belum tobat, tobat dah. Di Ramadan udah mau di akhir. Nih hari kita masih ketemu Ramadan, kita nggak tahu tahun depan masih ketemu Ramadan lagi apa kagak. Tapi mudah-mudahan kita semua panjang umur dalam taat kepada Allah. Jika seandainya ya Allah engkau harus matikan kami, kami tidak berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang, matikan kami dengan amal ibadah walaupun sedikit yang kami jalankan di bulan Ramadan ini, menjadi saksi penetapan kami kelak nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Masih lanjut. Ini pembagian sedekah, pembagian sambutan. Lanjut. Gak apa-apa. Hadroh.
Lu masih pada kuat kagak? Lu emang pada puasa? Muka lu seger-seger amat. Kayaknya puasanya sampai duhur lu ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Rifki cuman mau ngingetin orang-orang soleh, kiai-kiai kita nih yang ada di hadapan, yang udah lama, orang tua dari Abah Haji, banyak ngedidik kita untuk makin taat dan tekun kepada Allah. Kalau orang-orang dulu mereka bangga dengan saat nanti di yaumil qiyamah membawa pikulan-pikulan amalan kebaikan saat datangnya bulan Ramadan, dengan zakatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, dengan pahala yang begitu besar. Tatkala kelak nanti di yaumil qiyamah diperiksa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bangga ngelihat, ya Allah, ini adalah umatku. Tapi kita bagaimana di akhir zaman? Kalau dulu Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempari daripada batu, tapi di akhir zaman saat ini banyak umat yang membawa pikulan dosa ke hadapan Nabi dan diperiksa oleh Rasul, dan sehingga dosa tersebut dilemparkan ke wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan di hari ini menjadi Ramadan yang akan membawa kebaikan buat kita dunia maupun akhirat, menjadi Ramadan yang akan memberikan setiap sentuhan demi sentuhan Allah lunakkan hati kita untuk makin taat ibadah kepada Allah. Dek, jangan tinggalin tarawihnya ya dek. Apa yang telah tertanam di bulan Ramadan jalankan, jalani dan jalankan kebiasaan tersebut sampai di bulan-bulan lainnya. Kenapa orang soleh kalau menyambut Ramadan 6 bulan sebelumnya udah siap-siap? 6 bulan tuh udah siap-siap. Kenapa? Siap dia sholatnya, belajar untuk berpuasanya, nggak ditinggalin Qur'annya, zikirnya dijalanin. Saat datang bulan Ramadan, mereka dengan terbiasa untuk menjalankan ibadah-ibadah kebaikan. Kenapa Allah berikan kita cuma 1 bulan Ramadan ini? Nabi SAW mengatakan, jika umatku tahu betapa mulia dan berkahnya bulan Ramadan ini datang untuk pada dirinya, maka sesungguhnya mereka akan meminta kepada Allah agar Ramadan ini diberikan selama 1 tahun berturut-turut untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yuk pikirin baik-baik ya, jangan ditinggalin ibadah yang udah kita dapetin. Sekarang Rifki mau ngajak baca sholawat, mau kagak? Tapi bacanya yang keras boleh nggak? Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina. Sama-sama yang keras. Allahumma salli ala Muhammadin
ودوائها أبدا ونور وديائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وأشرني بالظالمين اللهم وأشرني azan ya? Udah azan? 1 menit lagi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa sebelum baca doa buka puasa, baca doa makan dulu ya. Jangan main baca doa buka puasanya aja, baca doa makan juga. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita minta para kiai untuk menyampaikan doanya.